Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, hari ini kita akan sedikit membahas sejarah dan keunikan dari Masjid Nur Sulaiman. Kali ini, kelompok kami berkesempatan berkunjung ke salah satu masjid kuno di Banyumas, yaitu Masjid Nur Sulaiman yang ada pada masa pemerintahan Bupati Banyumas yang ke-9. Lokasi masjid ini bersebelahan dengan alun-alun Banyumas. Pada 1755, Bupati ke-9, Raden Tumenggu Yudanegara III mencoba menata sebuah pemerintahan dengan mendirikan rumah kabupaten serta melengkapi infrastruktur lain seperti penjara, masjid, dan lainnya. Menurut Ustadz Wahyu Sukiman, yang merupakan ketua umum yang menjadi narasumber kelompok kami, mengatakan bahwa Masjid Nur Sulaiman kemungkinan berdiri bersamaan dengan pembangunan dari rumah kabupaten, karena para peneliti belum menemukan titik waktu. Penyebutan kuno, karena selain dari tahun berdirinya yang terbilang lama, bila ditarik dari saat ini, yaitu sekitar 269 tahun. Selain itu, Kabupaten Banyumas masuk dalam wilayah Kasunanan Surakarta saat Kerajaan Mataram di Jogja terbagi menjadi dua. Meski berpusat di Jogja, Banyumas diinginkan Jogja karena termasuk kota yang subur, karena dikelilingi Sungai Serayu, pegunungan, terutama Gunung Slamet. Pada zaman Kerajaan Mataram Islam, yang menjadikan masjid ini kuno juga karena konsep pembangunan masjid yang bertema kerajaan. Selain itu, masjid-masjid yang terkenal kuno pasti memiliki tema yang sama dan hal tersebutlah yang menjadi ciri khas. Ciri dari masjid yang dipengaruhi oleh Kerajaan Mataram dapat terlihat dari 5 hal. Pertama, beratap tumpang seperti joglo, tumpang di sini mengacu pada 3 hal. Pada tumpang bagian bawah menggambarkan umat Islam yang sangat besar. Pada tumpang tengah menggambarkan iman orang Islam yang sedikit. Dan yang teratas yaitu ihsan, menggambarkan orang yang totalitas terhadap Islam lebih sedikit. Terdapat juga mustaka yang terletak di atas tumpang. Kedua, memiliki serambi. Hal tersebut karena masjid-masjid Islam kuno pasti memilikinya. Serambi atau balai-balai umah berguna sebagai penghubung antara beragam aktivitas sosial dan kemanusiaan. Berbeda dengan gereja, wihara, dan lainnya yang bila masuk tempat tersebut langsung terdapat tempat berdoa, masjid pasti memiliki serambi terlebih dahulu sebelum menuju ke tempat peribadahan. Serambi juga digunakan sebagai pusat kegiatan seperti musyawarah, kajian, akad, santunan, dan aktivitas sosial lainnya. Ketiga, bentuk masjid yang berbentuk persegi panjang. Keempat, lantai batur masjid yang tinggi. Mulai dari halaman naik tangga hingga serambi luar, dari serambi luar naik tangga lagi menuju ke serambi dalam. Setelah serambi dalam naik lagi menuju ke tempat peribadahan bagian dalam. Tinggi total dari halaman sampai bagian dalam masjid sekitar 1,5 meter. Tinggi dari masjid, konon berkaitan dengan cerita yang dipercaya masyarakat sekitar, yaitu banjir yang melanda Banyumas pada 21 sampai 23 Februari 1861. Menurut data, peristiwa ini menjadi salah satu banjir terbesar di Jawa menurut sejarah Banyumas. Terdapat juga ciri lain seperti tembok keliling memutari area masjid dari depan, belakang, samping kanan dan kiri seperti halnya sebuah benteng kerajaan. Masjid ini juga terdapat beberapa percampuran kebudayaan tradisional Jawa Kerajaan Mataram Islam. Selain itu, pada tahun 1955 Belanda bahkan Inggris sudah masuk ke Indonesia, terutama Banyumas, terbukti dari beberapa bangunan seperti sekolah. Masjid Nur Sulaiman juga tidak luput dari pengaruh kebudayaan Belanda, seperti dari pintunya lebar dan tinggi mengikuti tinggi orang Belanda, jendela yang memiliki daun pintu dalam dan luar, bagian dalam dilapisi kaca sedangkan luar terbuat dari kayu. Selain itu, tembok yang digunakan relatif tebal dan hal ini yang menjadi kunci dari awetnya bangunan yang dibangun. Pada tiang saka yang digunakan pada setiap bagian masjid terdapat ukiran yang dipercaya dibuat oleh orang Eropa. Selanjutnya,
Lantai batur yang digunakan dipercaya merupakan pemberian dari Republik Rakyat Cina, RRC. Keunikan yang ada pada masjid ini terlihat dari bagian ruang imam, mihrab, yang memakai atap tumpang yang terpisah dari atap tumpang yang besar, namun terdapat mustaka yang berbentuk seperti tombak. Terdapat juga maksuro, tempat khusus, yang dulunya digunakan oleh para pejabat ataupun petinggi ketika sedang beribadah di masjid. Pada setiap sisi maksuro terdapat lubang yang dipercaya merupakan tempat untuk menaruh tombak. Terdapat juga beduk yang dibuat pada tahun 1890. Sebelum ada gelombang elektromagnetik dari perangkat elektronik dan udara yang masih bersih, suara beduk yang dihasilkan bisa terdengar jauh hingga desa-desa yang jauh dari masjid. Penamaan Masjid Nur Sulaiman diambil dari dua nama. Yang pertama kata Nur dari Nur Daiman, beliau merupakan pendesain masjid, dan kata Sulaiman diambil dari penghulu pertama dari masjid. Saka yang dipakai untuk menopang dalam masjid ada 4 tiang saka guru, dan 12 tiang saka pengarak. Pada tahun 1995 sampai 1998 terjadi renovasi besar-besaran oleh pemerintah pada masjid. Renovasi ini dilakukan pada saka-saka yang sudah agak rusak, serta tembok yang catnya sudah mengelupas. Tetapi, renovasi yang dilakukan dengan tidak mengubah struktur bangunan yang asli. Terdapat juga mimbar yang dibuat menyerupai mimbar yang ada di kerajaan. Ciri-cirinya terdapat 3 tangga dan pegangannya meliuk-liuk. Terdapat pohon kecik yang berjajar di sekitar halaman masjid. Pohon kecik atau sawo kecik yang ditanam memiliki makna sarwo becik, berarti serba baik. Artinya, orang yang sudah masuk masjid, yang harus dilakukan itu perbuatan baik. Bukan malah untuk menukar sandal dan mencuri HP. Selain itu, masjid-masjid kuno pasti memiliki tata letak yang sama, yaitu tengahnya alun-alun, utaranya keraton atau rumah pemerintahan, timurnya penjara, dan bagian baratnya masjid.